Halo, selamat pagi dan selamat datang di podcast Kita dan Politik. Jadi podcast ini dirancang khusus untuk generasi muda agar lebih aktif dan terlibat dalam dunia politik. Sebelumnya, kenalin, aku Ajeng yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kita akan membahas berbagai isu penting tentang politik dan bagaimana politik ini memainkan peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi hari ini aku akan mulai dengan pertanyaan dasar dulu ya. Kenapa sih anak muda harus peduli politik? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi mungkin banyak dari kita yang ngerasa kayak, politik tuh ribet. Buat apa sih ikut-ikutan politik? Itu kan urusannya pemerintah. Terus kayak politik tuh selalu tentang elit-elit yang berseteru gitu kan. Jadi kayak udah males duluan kalau mikirin soal politik. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, kebijakan-kebijakan politik sebenarnya tuh berpengaruh banget terhadap aspek kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhananya nih, kayak sistem kebijakan pendidikan, biaya kuliah yang terus naik, kebijakan subsidi, atau soal lapangan pekerjaan, itu semua bergantung pada keputusan politik. Jadi kalau kita nggak peduli, gimana kita bisa memastikan masa depan yang lebih baik untuk kita? Sekarang bayangin, kalau kita semua mulai sadar dan peduli, bayangin kalau anak muda bisa ikut mempengaruhi kebijakan yang langsung berdampak terhadap kehidupan kita. Itulah kenapa penting banget buat kita sadar dan terlibat dalam politik. Nah, untuk memperkuat pembahasan kita, aku nggak sendiri hari ini. Aku udah bawa narasumber yang dia adalah seorang jurnalis yang tentunya aktif di berbagai komunitas. Juga dia fun fact-nya adalah lulusan hubungan internasional yang tentunya udah akrab banget ya sama dunia politik. Langsung kita sambut Mas Agas. Halo Mas Agas. Halo Jeng, thank you udah diundang ke acara kamu. Oke, jadi aku pengen ngobrol-ngobrol santai sama Mas Agas. Jadi anak muda zaman sekarang, kalau bisa kita sebut Gen Z, itu tuh mulai jauh dari dunia politik. Terus gimana tanggapan Mas Agas tentang situasi tersebut? Terus apa yang seharusnya kita lakukan sebagai generasi muda? Padahal kan yang udah kayak aku bilang tadi, kalau politik tuh berpengaruh banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan katanya politik dan kehidupan sosial tuh nggak bisa dipisahin. Menurut Mas Agas gimana tanggapan terhadap generasi muda yang mulai acuh tak acuh sama politik? Oke. Ini pertanyaannya langsung sulit ya. Kaget gitu tiba-tiba aku ditanyain seperti itu gitu. Tapi mungkin ya kalau aku berkaca pada diriku sendiri, kenapa sih anak-anak muda sekarang tuh mulai acuh tak acuh, bahkan mungkin anak-anak zaman dahulu yang muda-muda juga itu juga agak acuh tak acuh terhadap politik gitu. Mungkin yang pertama tuh adalah mereka tuh merasa kurang relate sama politik ya. Kayak tadi mereka tidak menganggap bahwa politik itu tuh berpengaruh besar pada hidup mereka. Mereka tuh nggak sadar aja bahwa ternyata politik itu tuh punya signifikansi terhadap hidup mereka yang tidak mereka rasakan secara langsung. Yang pertama kayak tadi mungkin biaya UKT, biaya pendidikan. Sekarang pun kamu mendapatkan sekolah gratis di sekolah negeri itu kan juga karena politik kan. Kalau nggak ada politik mungkin kita akan sekolah tuh tetap berbayar seperti waktu aku dulu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin anak-anak muda ini tuh ngerasa bahwa para tokoh politik ini tuh tidak perform dengan baik. Tidak tidak menunjukkan etos kerja atau itikat kerja yang baik gitu. Banyak banget orang-orang yang merasa bahwa perwakilan mereka di politik atau orang-orang yang mereka pilih melalui pemilu itu tuh tidak mencerminkan pemerintah yang seharusnya memerintah di Indonesia gitu. Mungkin ada perasaan seperti itu. Maka dari itu mereka tidak merasa dekat lagi dengan politik. Terus mungkin faktor yang terakhir adalah mereka merasa bahwa biaya untuk terlibat atau belajar politik itu sangat besar. Mereka tidak relate karena ya itu bukan bidang yang mereka pelajari, bukan bidang yang mereka tekuni, bukan bidang yang mereka minati. Nggak banyak orang-orang anak muda yang terminat pada politik ya. Salah satunya saya. Maka dari itu maksudnya kayak
ketika kemarin kuliah pun ternyata politik yang dipelajari pun bukan politik Indonesia kan. Jadi saya tidak terlalu tahu banyak tentang politik Indonesia, tapi ya setelah menjadi jurnalis sedikit banyak saya atau aku mulai terpapar lah tentang apa sih perpolitikan di Indonesia. Jadi untuk bisa atau mau mengetahui tentang politik itu tuh sebenarnya tuh ada yang melalui minat, Ya. ada juga yang karena terpaksa, salah satunya aku gitu sih. Jadi ya nggak apa-apa untuk tidak tahu politik, tapi jangan terlalu lama untuk berada di zona nyaman tersebut gitu. Terus hal apa aja sih yang bisa kita lakuin agar bisa terlibat aktif dalam proses politik selain memberikan suara dalam pemilu? Karena selama ini kan yang aku tahu juga politik tuh kayak mulai muncul di permukaan tuh pas pemilu-pemilu aja. Selain itu kan kayak udah mulai tenggelam gitu kan. Nah, selain kita ikut andil dalam pemilu, hal apa aja sih yang bisa kita lakuin agar dapat terlibat aktif dalam politik? Oke, sebagai generasi muda, mungkin beberapa hal yang bisa aku sarankan kepada kita ya, karena aku juga masih muda. Jadi yang pertama mungkin engage ke sosial media yang membahas tentang politik. Kayak misal follow Instagram dari politician, atau kayak melihat berita-berita online gitu, atau belajar tentang apa-apa saja sih yang sedang ramai dibahas di media sosial gitu, karena kita kan maksudnya base-nya kebanyakan di media sosial ya. Makanya itu aku mengajak anak-anak muda, generasi muda untuk ayo melek politik lewat media sosial. Selain itu kita juga bisa memperkaya pengetahuan kita di perpolitikan itu juga dengan membuka website-website yang mungkin membahas tentang apa sih visi misi dari para calon gitu ketika pemilu seperti sekarang. Atau kayak track record mereka, atau kayak hal-hal yang pernah mereka lakukan, jadi kayak bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memilih di pemilihan umum berikutnya gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa lakukan. Podcast seperti ini, kita dan politik juga salah satu cara untuk mengedukasi generasi muda untuk lebih melek politik. Jadi saya harap sih teman-teman di sana yang nonton ini bisa mendapatkan sesuatu dari podcast-podcast seperti ini ya, hal-hal edukatif seperti ini. Oke, terima kasih ya Mas Bagas. Jadi kita tuh bisa mulai sadar politik dari hal-hal kecil gitu ya. Kayak mulai nge-follow akun-akun tentang politik, terus kayak akun-akun berita gitu mungkin ya. Terus aku pengen tanya lagi nih, gimana cara agar pemuda Indonesia lebih tertarik dan aktif dalam proses politik? Karena kalau kita baca-baca di berita tuh kebanyakan berita-berita politik itu tentang yang kayak gimana sih? Skandal, Iya, skandal hal-hal jelek gitu-gitu ya. Jadi kayak kita udah males banget gitu loh. Kayak ya udahlah ngapain ngurusin politik? Kalau kita ngurusin politik juga nggak bakal berpengaruh gitu. Gimana sih Mas? Mungkin ada tipsnya? beberapa hal ya, bisa dari diri kita sendiri, bisa dari para elit politik atau politician yang sedang menjabat sekarang gitu. Yang pertama mungkin dari diri kita sendiri, bagaimana sih cara kita untuk tadi apa? Agar Supaya lebih tertarik, aktif, iya. tertarik gitu kan. Ya yang pertama adalah mengubah mindset gitu, bahwasanya nggak semua politician tuh seperti itu, nggak semua orang-orang yang terlibat di politik tuh adalah orang-orang yang kotor. Mungkin kita bisa mengambil contoh orang-orang terdekat kita gitu, nggak harus orang-orang yang di elit politik yang udah tinggi atau di nasional gitu. Mungkin orang-orang di sekitar kita tuh banyak juga yang menjalani karir politiknya tuh dengan baik gitu. Ya kita tidak bisa memungkiri bahwa mungkin ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari politisi sekarang, tapi cobalah untuk membalik mindset kita, berubah menjadi coba kita apresiasi hal-hal baik yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau dari pemerintah sendiri, cobalah pemerintah membuka keran aspirasi pada para pemuda gitu, untuk tidak hanya mereka menyuarakan sesuatu, tapi juga melakukan hal-hal yang mereka suarakan gitu. Berilah contoh nyata gitu, bahwasanya aspirasi-aspirasi yang lokasi itu kita lakuin juga kok gitu. Dari situ kan maksudnya muncul kepercayaan gitu dari para generasi muda, pada politisi, agar ya akhirnya pemuda juga mau engage atau mau masuk
dan mempelajari lebih dalam kepada hal-hal yang berbau politik. Selain itu, mungkin kalau selain pemuda dan juga para politisi, ada juga peran dari para media gitu. Media tuh cobalah untuk apa ya, memberikan informasi yang berimbang tentang politik. Tidak hanya skandal-skandal yang sudah dilakukan pemerintah atau kayak hal-hal negatif yang sudah dilakukan pemerintah, tapi juga coba up hal-hal positif juga yang sudah diberikan oleh pemerintah supaya ya tidak hanya rakyat tuh tahu hal-hal negatif dari pemerintah yang membuat mereka tidak percaya lagi pada pemerintah, tapi juga mereka diberikan hal-hal sesuatu prestasi dari pemerintah yang bikin mereka jadi bangga terhadap pemerintah yang sedang menjabat gitu sih. Jadi ada peran dari berbagai sektor gitu kalau menurut aku sih. Oke, jadi dari tadi kan kita udah ngomongin tentang gimana cara agar generasi muda bisa lebih terlibat aktif dalam politik. Sekarang aku pengen tanya pendapat Mas Agas tentang politik itu sebenarnya kalau di kehidupan kita sehari-hari bakal berpengaruh ke apa aja sih? Kan tadi aku di awal juga udah bilang gitu, kalau politik sama kehidupan kita tuh nggak bisa dipisahin. Kalau menurut Mas Agas, seberapa besar dampak politik itu terhadap kehidupan kita? Bener banget, ya. Bener banget tadi udah disampaikan oleh Ajeng ya. Politik itu menyasar di seluruh aspek di kehidupan kita gitu. Mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, macam-macam. Buktinya banyak banget menteri-menteri yang membawahi bidang-bidang tersebut gitu kan. Ada menteri sosial, menteri pendidikan, menteri kebudayaan dan pariwisata, bla 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 macam-macam. Hal-hal kayak gitu tuh mungkin kita tidak merasakan secara langsung dampak dari politik, tapi itu ternyata kayak harga-harga dari bahan makanan yang biasa kita beli, harga angkot yang naik tuh kan juga imbas dari naiknya BBM, yang mana kenaikan BBM itu kan pengaruh dari politik. Terus ya tadi biaya pendidikan, terus macam-macam sih menurut aku, kayak walaupun kita tidak bisa mempinpoint itu secara langsung satu persatu, tapi hal tersebut tuh secara tidak langsung berdampak pada diri kita gitu. Maka dari itu ya, kalau kalian sebagai anak muda pengen keadaan di Indonesia semakin sehat, ya terjunlah ke politik, rasakan situasi atau ambience politik itu secara langsung, dan kayak cobalah untuk membuat perubahan sedikit demi sedikit menuju perbaikan yang lebih membawa Indonesia ke kemajuan, ke Indonesia emas gitu, bukan Indonesia cemas gitu. Iya, karena isunya juga kayak 2045 bukannya Indonesia emas atau Indonesia cemas gitu ya, karena ya melihat keadaan generasi muda sekarang kan juga udah banyak yang kayak kasus-kasus apa gitu. Tapi hal menarik yang mungkin aku bisa garis bawahi dari perkembangan politik sekarang adalah lebih banyak transparansi gitu, Jen. Menurut aku ya pengaruh media sosial, kayak cepatnya informasi beredar gitu, dan juga cepatnya maksudnya tindak lanjut dari hal-hal viral yang sudah dilakukan oleh netizen gitu tuh, menurut aku tuh bergerak ke arah yang lebih positif gitu. Ya banyak dulu mungkin kasus-kasus, mungkin kita merasa bahwa zaman dahulu itu tuh kasus-kasus tuh nggak terlalu banyak. Tapi itu menurut aku itu adalah sesuatu yang nggak terungkap aja gitu. Jadi hanya puncak dari gunung es, tip of the iceberg gitu. Sekarang lebih banyak kasus politik yang sudah terungkap, itu mungkin karena ya mudahnya informasi untuk kita dapat gitu, mudahnya informasi beredar yang mana lebih cepat untuk ditindaklanjuti juga oleh para orang-orang yang peduli pada perpolitikan gitu. Maka dari itu ya cobalah untuk kayak membawa apa sih perubahan itu tuh dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita pengen politik di Indonesia berubah, ya berilah kritikan yang membangun pada pemerintah gitu, bukan cuman kayak apa sih maido kalau bahasa Jawanya ya, comeng maido gitu. Tapi juga kayak berilah kayak apa sih sebagai pemuda itu kita bisa sumbangsi apa sih untuk pemerintah itu supaya menjadi lebih baik gitu sih. Oke, setelah kita ngobrol dan diskusi tentang kenapa sih kita harus sadar tentang politik, sekarang saatnya untuk action. Action adalah langkah sederhana yang bisa kita ambil setelah mendengarkan episode ini adalah pastikan kalian sudah terdaftar sebagai pemilih, terutama yang baru pertama kali akan ikut pemilu. Apalagi kan dalam waktu dekat ini akan ada pemilihan untuk Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo ya. Terus
Jangan ragu untuk ikut terlibat dalam diskusi atau forum-forum politik di sekolah, kampus, komunitas, ataupun di media sosial. Karena di media sosial juga udah banyak banget saat ini. Terus mari kita bangun kesadaran politik sejak dini karena masa depan ada di tangan kita. Oke, kita sudah sampai di akhir segmen Generasi Muda Sadar Politik. Sebelum kita tutup, aku akan nyimpulin dulu. Jadi, anak muda harus peduli politik karena setiap kebijakan pemerintah, baik itu soal pendidikan, lapangan pekerjaan, atau lingkungan sekitar kita, itu dipengaruhi oleh yang namanya politik. Dengan sadar dan terlibat, kita bisa membuat perubahan yang nyata untuk masa depan kita. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk narasumber kita, Mas Agas, dan untuk tim yang sudah bekerja di balik podcast ini, untuk Web TV yang sudah bekerja keras juga di balik podcast. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sadar politik untuk masa depan. Jalan-jalan ke Telaga Warna. Cakep. Lihat pemandangan indah di sore hari. Cakep. Generasi muda, ayo buka mata. Sadar politik untuk masa depan negeri. Hey. Bye-bye. Terima kasih. See you.